Nah, upacara itu lalu menjadi penting juga karena melalui upacara-upacara itu lalu kemudian diungkapkanlah iman kita itu dengan kesadaran dan keyakinan. Nah, itu dua unsur itu yang menjadi penting. Jadi kalau misalnya orang berdoa tapi tidak sadar kan repot itu, ya kan? Harus sadar yang didoakan itu apa itu, intinya apa, dan harus ada unsur keyakinan. Sehingga saudara-saudari kalau kita mengatakan beriman itu ada unsur apanya? Ada unsur pengetahuannya. Ada unsur pengetahuan. Pengetahuan itulah yang membangun suatu kesadaran. Ada latar belakang. Jadi rumusan-rumusan di dalam doa resmi gereja itu di situ sebenarnya terkandung pengetahuan-pengetahuan iman. Sehingga kita bisa mengatakan iman, pengetahuan itu adalah sebagian dari iman. Kalau saudara kita muslim, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Tapi kita mengatakan pengetahuan itu adalah sebagian dari iman. Karena tidak seluruhnya bisa dirumuskan, tetapi ada yang dirumuskan. Yang tidak bisa dirumuskan apa? Misterinya. Maka di dalam iman itu ada unsur ketaatan. Yang berarti orang menundukkan kepala, menundukkan pikiran. Hanya bisa ditangkap dengan hati. Nah, itu yang repot. Ya di situ. Kadang-kadang kan orang pakainya logika. Nah, kalau kita ngomong logika itu ya menerapkan Tritunggal Maha Kudus ya otak otak kita itu hanya sebesar sumur, iya. Allahnya misterinya sebesar lautan. Itu pengalaman Agustinus. Jadi unsur tetap Bapak Ibu nggak akan seluruhnya itu membuat kita dong. Karena ada unsur misteri yang membuat kita menundukkan pikiran kita, ketaatan, unsur ketaatan. Maka di situ kan ada unsur kesadaran dan keyakinan. Sadar itu dari mana ya? Pengetahuan itu kita punya pengetahuan. Dan itu yang kita yakini. Mohon penjelasanmu. Tadi dikatakan mengenai ungkapan iman dan perwujudan. Nah, secara hakikat itu jadi satu atau terpisah? Sebenarnya nggak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi bisa kalau di dalam gereja kita ini kan bisa dilihat mana sih ungkapan iman, mana perwujudan iman. Misalnya kalau kita ngomong liturgi, nah itu jelas itu adalah ungkapan iman. Ungkapan iman. Pewartaan misalnya. Tetapi membangun koinonia, mewujudkan diakonia, martiria, itu poin-poin ini adalah poin-poin perwujudan iman. Nah kadang-kadang kan di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang nggak seimbang. Liturginya lebih banyak, gitu, ketimbang diakonianya. Kadang diakonianya ini yang bilang itu. Maka kan saya sering ngobrol itu mengapa, yuk kita itu jangan hanya memperhatikan liturginya, tapi mari kita beralih juga itu ke diakonianya. Maka seperti alat-alat kita di diakonia itu misalnya seperti seksi sosial paroki, yaitu seksi sosial paroki. Lalu kemudian kayak misalnya aksi kita yang sudah
menjadi rutin sekarang kerjasama kita dengan kota itu adalah donor darah misalnya. Nah itu hal-hal yang sebenarnya merupakan perwujudan iman. Terus karya-karya sosial APP kita itu misalnya. Nah ini yang harus menjadi sebenarnya harus menjadi gerakan ke depan itu. Kalau kita ngomong seperti yang kita lakukan itu misalnya kemana-mana itu sekarang kita membantu misalnya masyarakat bagaimana masalah sampah, masalah pupuk yang mahal, terus kita bekerja sama di situ. Lalu kemudian kita memberi contoh misalnya bagaimana sih menghasilkan produk yang sehat dengan organik itu. Nah hal-hal yang macam itu sebenarnya disitulah perwujudan iman itu di situ. Hanya kan orang kan ngurusi kayak gitu sih. Karena kita ini sudah biasanya dengan liturgi, sembahyang, novena, ibadah, rosario, macam-macam itu di situ itu. Dan ini yang sebenarnya adalah ungkapan iman. Semestinya semakin orang berliturgi, semakin orang mewujudkan iman. Nah, gitu loh. Itu nilainya lebih besar mana, Mas? Enggak ada besar. Kan Jadi kalau ada nilai dari itu ada minusnya tadi. iya. Kalau orang menganggapnya seperti ini. Tapi Romo setuju juga kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa iman itu bisa melahirkan perbuatan. Ya itu perbuatan itu sebenarnya kan Perwujudan. penghayatan iman itu. Iya. Nah, orang kelirunya memahami gini loh. Kadang-kadang kan orang ngomong perbuatan memahami Yakobus itu. Perbuatan itu seringkali hanya pokoknya karya sosial. Padahal perbuatan iman itu berarti adalah penghayatan seluruh iman tadi. Iya ke altar, ya ke pasar itu. Dua-duanya. Jadi jangan hanya ke altar, tidak ke pasar. Ya itu nanti jadi pengangguran Pak. Enggak apa-apain. Iya kan? Akhirnya setiap kalau muslim itu kan mengatakan hablul min Allah, hablul min Allah. Kalau muslim kan. Nah, sementara kita ngomong kalau kita berpatokan pada hakikat daripada iman, Romo, idealnya kan kalau imannya bagus, perbuatannya bagus kan gitu ya, Romo. Harusnya kan ya. Tapi kan secara istilahnya dasainya, Romo, bukan dasainya, dasainya. Itu imannya sudah bagus, perbuatannya juga nggak bagus, itu bagaimana? Ya itu yang tadi saya katakan. Muslim. Itu Pak. Jadi kita harus plus. Kalau plus enak. Ya, ya. Tapi ya positif Pak. Ya. Saya tahu itu nanti tempat dipijit itu. Itu Pak. Itu sayangnya ya. Terus. Jadi ya memang benar harus begitu. Beriman itu ya plus. Jadi ada keseimbangan. Itu sudah mulai Pak di zaman Amos. Oh itu Amos tuh yang paling keras. Nabi Amos itu, wah keras sekali. Sampai mengatakan, kamu sapi tambun. Nah, itu kan berarti kan di balik sapi tambun ada sapi Urus. kritiknya sangat benar. Jadi ya inilah di dalam gereja yang mungkin harus kita buat keseimbangannya itu. Misalnya saya juga kalau mengatakan anak-anak itu dan kali misal terakhir itu kan selalu yang terakhir gila. Nah, Jangan ada di altar terus. pergila. Kita hanya berhenti di altar gila pulanglah gila. Kalau rumusannya Pater Dion itu pendirinya SI itu sangat jelas. Pergilah dari sakristi
keluarlah dari sakristi. Itu kan mau mengatakan memang pada zaman itu, pada zamannya Pater Dion kan abad di mana gereja pada waktu itu mengalami kesulitan juga karena pada waktu itu muncul mesin-mesin modernisasi pada waktu itu dan ada kasus-kasus dengan buruk. Nah, Pater Dion itu menjadi sulit dikanonisasi, kemarin diprotes oleh orang Yahudi itu karena kebanyakan kan mereka itu cupong-cupong itu. Dan Pater Dion itu kan banyak membela tulisan-tulisannya itu berkaitan dengan guru dan banyak sekali itu. Sehingga sering dikatakan Dion itu anti-Semit, anti-Yahudi. Itu yang mengakibatkan orang-orang wartawan bagian ke Jerman itu kan pada protes-protes itu. Waktu mau ditahan. Ya kita sih nggak mempersoalkan itu, nggak dikanonisasi jadi orang suci juga nggak apa.